Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimanakah kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua tetap baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan menceritakan manhwa baru yang berjudul Weapon Maker. Dan ini adalah video part yang pertama. Sebelum kita masuki alur cerita manhwa ini, admin terlebih dahulu memohon dukungan dari kalian semua untuk menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyediakan cerita manhwa seru untuk kalian semua. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita saksikan bagaimanakah keseruan cerita manhwa ini. Pada suatu hari di bumi, secara tiba-tiba sebuah retakan muncul di atas langit. Sebuah retakan yang sangat besar diiringi dengan munculnya aura biru di atas sana. Dengan cepat aura tersebut menyelimuti dunia. Orang-orang menyebut hal itu sebagai mana. Sebagian orang yang memiliki sensitivitas terhadap mana tersebut akan mendapatkan kemampuan khusus sebagai pengaruh dari mana itu. Orang-orang di kemudian hari memanggil mereka sebagai awaken. Beberapa hari berlalu dan badai mana sudah tidak terjadi lagi. Namun retakan di atas sana masih ada hingga pada akhirnya portal pun muncul di mana-mana. Ya, dari portal tersebut muncul para monster mengerikan yang mengancam kehidupan umat manusia. Melihat makhluk mengerikan muncul dari portal yang ada di penjuru kota, membuat semua orang berlarian menyelamatkan diri mereka. Mulai saat itulah dunia mengalami bencana besar-besaran. Itulah gambaran singkat dari awal mula cerita manhwa ini. Selanjutnya kita masuki chapter yang pertama. Chapter ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang sedang berlari menuju kelompoknya. Pria yang akan menjadi MC kita pada kali ini bernama Shin Janso, seorang healer atau support rank paling rendah. Beruntung rekan-rekan yang lain tidak komplain atas keterlambatannya datang hari ini. Sudah 3 bulan Janso masuk ke dalam guild ini, dan ini baru pertama kali dia masuk ke dalam gate bersama-sama. Tentu saja dia bertekad untuk bekerja keras agar bisa membuktikan bahwa dia adalah healer yang berguna dan layak untuk mereka pergunakan. Kini mereka sudah memasuki gate yang akan diselesaikan hari ini. Salah satu rekannya yang bernama Doyon bertanya, apakah ini misi pertama Janso sebagai seorang awaken? Karena ini adalah pertama kalinya bagi dia masuk ke dalam gate, Doyon memberikan saran agar Janso berhati-hati dengan posisinya saat pertarungan terjadi, karena support tidak memiliki kemampuan bertarung seperti hunter lainnya. Selain menjaga jarak, Janso juga diberikan arahan agar tidak terlalu jauh dengan rekanan yang lain, karena Janso adalah support yang dapat membuat senjata bagi rekan-rekannya. Doyon meminta agar Janso membuatkannya belati saat diberikan isyarat nantinya. Cukup mudah dan sederhana, karena ini adalah dungeon yang sangat mudah untuk diselesaikan oleh mereka, ucapnya. Seorang mage bernama Hyunwoo kemudian merasakan adanya monster di dekat mereka. Mereka pun kemudian membuat formasi dan bersiap untuk bertempur. Sungguh semangat yang sangat luar biasa diperlihatkan oleh mereka semua. Hyunwoo merasakan ada 3 kekuatan kecil dan 1 kekuatan besar di sana. Bahkan 1 monster kuat itu kemungkinan adalah bos di tempat itu. Sungguh aneh, biasanya bos monster tidak akan muncul di area kekuasaannya. Doyon meminta agar Junwoo membuatkannya belati untuk persiapan bertarung di sana. Singkat cerita, mereka pun telah bertemu dengan sosok monster yang ada di sana. Para awaken memulai aksinya untuk bertarung. Awaken bertipe tank menghempaskan perisainya dengan sangat kuat sehingga membuat para monster terpental jauh. Tidak sampai di situ saja, awaken wanita juga mulai bergerak menyerang para monster. Dalam satu gerakan pukulan, wanita itu langsung berhasil mengalahkan monster yang muncul menyerang mereka. 2 monster lainnya secara mengejutkan masih bisa bangkit kembali dan bergerak dengan cepat ke arah guild mereka. Dengan cepat tank dan mage mengeluarkan skill mereka untuk mencegah monster menyerang mereka. Hyunwoo menembakkan serangan-serangan api ke arah para monster.
Lihatlah betapa mengerikannya serangan dari mage dan tank guildnya Jianwu, bahkan membuat area di sana menjadi terbakar. Mereka mengira masalah di hadapan mereka saat ini sudah beres dan bersiap untuk membantu rekan yang lain. Genso sungguh terkesan dengan kehebatan rekan satu guildnya. Serangan mereka sangat teratur dan sistematis. Genso berusaha keras untuk membuat senjata. Belati itu pun sudah jadi dan dilempar oleh Genso kepada Doyun. Dia kemudian mengeluarkan skill auranya. Belati tersebut kini sudah diselimuti oleh aura kegelapan yang mengerikan. Bentrokan pun sudah tak dapat dihindarkan lagi. Monster tersebut datang untuk menyerang. Akan tetapi hanya dalam satu gerakan saja, Doyun berhasil memenggal kepala monster itu dengan sangat mudah. Sungguh kekuatannya sangat luar biasa diperlihatkan oleh seorang Awaken bertipe assassin di guild mereka. Berdasarkan apa yang dilihat oleh Genso, guild yang dia ikuti bisa saja akan menjadi guild terbaik di negaranya suatu saat nanti. Dibandingkan dengan dirinya, Genso sungguh merasa tak berguna sama sekali bagi rekan-rekannya yang lain. Akan tetapi Doyun kemudian memujinya dan menyebut Genso sudah melakukan sesuatu yang bagus bagi mereka. Doyun yang memiliki skill untuk mengonsumsi senjata tentu saja sangat terbantu dengan adanya seorang support yang dapat membuatkannya senjata. "Kau sudah berjuang dengan bagus di dungeon raid pertamamu," ucap pria itu kepada Genso. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba goncangan yang dahsyat terjadi di sana. Goa yang mereka masuki seperti dilanda gempa yang sangat luar biasa. Rupanya, tembok goa yang ada di dalam sana runtuh secara tiba-tiba dan menghasilkan sebuah jalan menuju tempat lainnya yang terhubung dengan goa itu. Berdasarkan info dan perkiraan mereka, jalan tersebut adalah jalan rahasia menuju suatu tempat yang bisa saja ada harta karun di sana. Mendengar harta karun, semuanya pun semakin bersemangat untuk memasukinya. Mereka semua kemudian berangkat dengan senang hati. Walaupun Genso seorang pemula di guild tersebut, akan tetapi perlakuan dari rekan-rekannya sungguh baik terhadapnya. Singkat cerita, panel langsung memperlihatkan kejadian mengerikan di sana. Genso saat ini menjadi satu-satunya orang yang masih hidup di antara rekan-rekan semuanya. Semua rekan-rekannya telah mati. Monster kuat tersebut harusnya tidak berada di dungeon rank D. Entah apa yang terjadi sehingga monster tersebut bisa masuk ke sana. Bahkan kemunculannya pun tak dapat dideteksi dengan magic. Itulah yang menyebabkan kematian bagi rekan-rekannya yang lain. Saat ini monsternya telah berada tepat di belakang Genso dan siap untuk menyerang. Monster itu berhasil menyerang Genso di sana. Serangan tersebut membuatnya terlempar dan terluka lumayan parah. Tak sampai di situ saja, monster itu kemudian bergerak dan berusaha menyerang Genso lagi di sana. Genso yang tak ingin mati di tempat itu kemudian berusaha membuat belati untuk dirinya sendiri. Dengan cepat Genso melemparkan belati tersebut ke arah monster yang menyerangnya. Namun apa yang terjadi? Belati tersebut memental jatuh dan tidak mampu menggores monster itu sedikit pun. Monster kuat itu pun kini sudah berada di hadapannya dan siap untuk melancarkan serangan. Dan boom! Serangan luar biasa dilancarkan oleh monster yang sangat kuat itu. Saking kuatnya pukulan dari sang monster, sampai-sampai Genso tenggelam menembus dinding es yang ada di dungeon tersebut. Tidak lama berselang, sistem muncul di alam bawah sadarnya dan menyebut Genso telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang player. Sesuatu yang penuh dengan cahaya kemudian muncul di hadapan Genso dan memberikan selamat kepada Genso. Sistem juga memberitahu bahwa dia memperoleh hadiah atas keberhasilannya. Genso mulai kehabisan nafas sehingga dia tidak peduli dengan hadiahnya. Dia kemudian berusaha untuk naik kembali ke daratan. Genso berhasil bangkit dan saat ini sudah berada di hadapan monster es itu di sana. Entah apa yang terjadi pada dirinya. Kini Genso diselimuti aura biru yang luar biasa. Pembagian reward dari sistem sudah selesai. Nampak pedang raksasa berupa cahaya muncul di sekitar tubuh Genso.
Dalam sekejap monster itu langsung tertusuk pedang cahaya yang sangat banyak jumlahnya. Tidak sampai di situ saja, kekuatan serangan Janso sungguh sangat kuat dan membuat sang monster terpental jauh. Janso merasakan sesuatu yang aneh di kepalanya. Entah kenapa dia memiliki ingatan yang tak ia kenal selama hidupnya. Monster es itu kemudian bergerak kembali menyerang Janso. Secara mengejutkan, Janso mengeluarkan dinding es yang menjadi perisai menahan serangan monster es itu di sana. Perisai itu kemudian hancur dan Janso menjaga jaraknya dengan sang monster. Berdasarkan informasi yang muncul di kepalanya, monster golem tersebut tidak memiliki kelemahan. Dan saat dia menerima damage, maka tubuhnya dengan cepat melakukan regenerasi. Oleh karena itulah, Janso berniat untuk memberikan serangan dari segala sisi dalam waktu bersamaan, agar regenerasi dari monster es itu juga menjadi kacau. Nampak pedang cahaya dari Janso mulai bermunculan dan mengelilingi monster golem tersebut di sana. Janso menggenggam tangannya. Dalam sekejap pedang itu bergerak menuju monster yang ada di hadapannya. Dan boom! Terjadi ledakan yang sangat dahsyat di sana. Kekuatan mengerikan dari seorang Janso yang mampu menghancurkan monster itu berkeping-keping. Skill yang diperoleh Janso disebut dengan Great Work. Skill yang membuatnya bisa menciptakan senjata dan menggunakannya sebagai attack skill miliknya. Setelah mengalahkan monster es itu, sistem kemudian muncul dan memberikan sesuatu kepada Janso. Sistem menjelaskan kalau Janso mewarisi ingatan dari kehidupannya sebelumnya. Dia yang ada di masa depan telah melalui banyak pertarungan. Di masa depan tersebut, seluruh dunia sudah hancur berantakan. Segalanya terlalu mengerikan untuk dibicarakan. Saat ini ada banyak hal aneh yang ia pikirkan di kepalanya. Kini Janso benar-benar sudah menjadi seorang player. Setiap player diberikan hadiah yang berbeda. Mereka mendapatkan kekuatan dan skill yang terpisah dari semua yang mereka miliki sebagai Awaken. Janso kemudian akan mengurus jasad rekan-rekannya yang mati pada pertarungan sebelumnya. Scenes kemudian berpindah, memperlihatkan gedung markas asosiasi Hunter. Pihak asosiasi meminta agar Janso dipulangkan saja. Menurut kabar terbaru, ada guil kecil yang tiba-tiba diserang saat di dalam dungeon, dan 4 dari 5 orang meninggal di sana. Tapi yang selamat justru seorang support rank D yang paling lemah di antara rekan-rekannya yang lain. Mereka mengira Janso melarikan diri saat rekan-rekan yang lain bertarung. Namun ada juga kecurigaan karena Janso itu sampai mengurus mayat rekan-rekannya saat keluar dari dungeon tersebut. Wanita itu kemudian bertanya, apakah mungkin support rank D itu yang membunuh rekan-rekannya di sana? Pembicaraan mereka tak diteruskan, karena sesuatu di dalam dungeon tak bisa dipastikan kebenaran dengan kejadiannya itu. Akhir-akhir ini memang banyak player yang menghilang secara tiba-tiba saat berada di dalam dungeon. Senior memerintahkan agar bawahannya untuk memanggil Janso untuk segera diinvestigasi. Singkat cerita, menurut investigasi sebelumnya, saat proses investigasi, Janso menunjukkan sikap yang tenang, dan dia tahu betul seluruh kejadian kecelakaan di dalam dungeon. Ada beberapa informasi yang hilang, namun Janso menjelaskan semuanya dengan jelas. Akan tetapi, senior tersebut tetap merasa ada sesuatu yang janggal. Scenes kemudian memperlihatkan Janso yang berjalan di tengah kota. Dia memikirkan dungeon yang ia datangi sebelumnya, sama sekali tak ada dalam ingatan pada kehidupannya sebelumnya. Bahkan setiap formulir gate ada stempel asosiasi di kertas itu. Tapi jika gate yang mereka datangi kemarin belum dikonfirmasi oleh pihak asosiasi, itu artinya ada seseorang yang meniru asosiasi dan menipu Guild Dawn. Atau mungkin asosiasi itu sendiri yang terlibat di dalamnya. Selain itu juga, masalah ini tak cuma satu saja. Ada banyak kasus dungeon yang tidak dikonfirmasi dan banyak player yang menghilang saat berada di dalam dungeon. Semua guild yang diberitakan memiliki kesamaan. Guild itu memiliki player yang di masa depan akan menjadi pahlawan manusia. Mungkin saja
Ada orang yang ingin menghapus eksistensi para pahlawan itu di masa depan. Maka yang harus dilakukan oleh Genso saat ini adalah menyembunyikan kekuatan aslinya. Genso menjadi satu-satunya orang yang masih hidup dari kasus orang hilang yang masih belum terpecahkan hingga saat ini. Genso memiliki waktu sekitar 2 tahun untuk mempersiapkan diri sebelum first player selection dimulai. Tentu saja Genso harus mencari cara untuk menjadi kuat tanpa menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitarnya. Genso memeriksa status Windows-nya dan memeriksa skill apa yang dapat ia gunakan untuk tumbuh dan berkembang. 1 tahun waktu berlalu, Sins memperlihatkan sebuah dungeon yang ada di hutan. Pertarungan hebat antara player dan monster terjadi di sana. Nampak pedang dari player tersebut hancur setelah menerima serangan dari monster yang ia hadapi saat ini. Monster itu berhasil memukul mundur player yang ada di hadapannya. Beruntung pria itu masih bisa bertahan dan bangkit kembali untuk bertarung. Akan tetapi monster tersebut kini dengan cepat sudah berada di atasnya dan siap untuk menyerang. Pria itu berhasil menghindar walaupun dirinya merasa ketakutan setelah merasakan kekuatan dari monster yang ia hadapi saat ini. Kini sekelompok player tersebut merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Tak ada satupun dari mereka yang mampu mengatasi monster tersebut di sana. Monster serigala itu kemudian bergerak dengan cepat menyerang mereka. Akan tetapi player bertipe tank maju ke depan dan berhasil menahan serangan itu tepat waktu. Dia kemudian meminta rekan-rekannya untuk segera melakukan serangan agar bisa mengalahkan sang monster. Akan tetapi, rekan-rekannya yang lain sungguh merasa frustasi dan ketakutan, sehingga mereka pun tak berani untuk maju menyerang sang monster itu di sana. Lihatlah perjuangan yang dilakukan oleh tank mereka dalam menghalau serangan dari bos monster yang sangat kuat itu. Inilah akibat dari ketua guild yang ingin mendapatkan hadiah sebanyak-banyaknya dan tidak membawa banyak orang dalam party mereka. Dia kemudian melihat ke arah rekannya yang lain, seorang helper yang tidak ikut bertarung dan tetap melakukan tugasnya untuk mengumpulkan material Magic Stone. Ketua kemudian melihat di lengan seorang helper mereka yang mampu membuat senjata dari cakranya. Dia kemudian memanggil pria itu yang ternyata adalah Genso. Pria tersebut meminta kepada Genso untuk dibuatkan sebuah pedang agar dia bisa bertarung kembali. Genso meminta maaf karena dirinya bergabung hanya berperan sebagai helper, bukan sebagai support. Pria itu mulai memaksa karena memang keadaan mereka saat ini sedang berada dalam bahaya. Jika Genso tidak memberinya pedang, maka tamatlah riwayat mereka. Genso kemudian membuatkan pedang untuknya dengan syarat, saat mereka keluar dari dungeon itu, maka pria tersebut harus melupakan kekuatan skill Genso dan membayarnya sesuai dengan bayaran support biasanya tanpa berlebihan. Pria itu kemudian marah dan menganggap Genso mengentengkan masalah ini. Dia meragukan kualitas senjata yang telah dibuatkan oleh Genso. Akan tetapi Genso membungkam mulut pria itu dengan mengatakan, "Selama kau memiliki elemen yang dibutuhkan, maka kalian semua bisa menyelesaikan dungeon ini," ucapnya. Sins kemudian berpindah memperlihatkan markas salah satu guild terbesar di Korea. Bawahannya melaporkan kalau ketua asosiasi hunter meminta bantuan kepada mereka untuk mengatasi masalah dungeon yang ranknya tidak sesuai. Mereka tidak punya pilihan lain selain melakukan kerjasama dengan guild terkuat di Korea. Baru ada sedikit player yang bisa masuk ke dungeon yang telah tertutup paksa. Tiba-tiba ketua guild Overkill melihat sosok pria yang ia ketahui. Beberapa minggu yang lalu, sebuah dungeon error muncul di distrik Seko. Kebetulan dirinya diutus ke sana dan melihat pria itu yang bekerja sebagai helper berhasil selamat. Bahkan dia tergabung dengan party dan semua rekannya juga selamat. Kejadian itu sudah terjadi 2 kali. Dia curiga kalau ini bukan semata kebetulan saja. Seperti yang telah diketahui, ada banyak dungeon error yang awalnya berada pada rank D, ternyata dungeon itu adalah rank B. Bahkan semua party dibantai habis oleh monster yang ada di sana. Ketua guild Overkill kemudian bertanya,
Apakah mereka sudah menemukan seorang player bertipe weapon maker dengan rank A atau di atasnya? Ya, guild mereka saat ini membutuhkan seorang pembuat senjata. Bawahannya kemudian masuk dan melaporkan kalau pasukan pemula mereka sedang memasuki dungeon rank D yang ternyata bisa naik menjadi rank C. Untuk mengatasi hal ini, Taihon sebagai ketua guild sendiri yang akan turun tangan secara langsung, karena dia tidak ingin kehilangan para pemula milik guild Overkill. Singkat cerita, guild Overkill sudah tiba di sana. Mereka sungguh player yang sangat terkenal di Korea. Menurut informasi dari tim yang ada di sana, para player sudah masuk ke dalam dungeon itu selama kurang lebih 2 jam. Aku tidak tahu ada berapa orang yang masih hidup di dalam sana. Akan tetapi aku akan bekerja dengan keras, ucap Taihon. Min Haiso menarik pedangnya dan bersiap untuk menyerahkannya kepada Taihon. Saat ini Taihon juga sudah siap dengan pedang di tangannya. Taihon kemudian menebas gate error yang ada di sana dan membuka dungeon tersebut secara paksa. Satu kali skill itu bahkan menghancurkan pedang Taihon. Min Haiso menyerahkan pedang lainnya kepada ketua. Taihon sendiri yang akan masuk ke dalam sana. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Bagaimanakah pertarungan yang akan terjadi di dalam dungeon error tersebut? Menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.